Ta'ala. Karena tujuan dari bulan Ramadan adalah meraih ketakwaan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga kalau Ramadan seorang diterima, mestinya ada konsekuensinya diterima, yaitu dia menjadi orang yang bertakwa. Dia menjadi orang bertakwa, yaitu dia lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum Ramadan dibandingkan dengan setelah Ramadan, dia lebih baik setelah Ramadan. Dan ini sering dijelaskan oleh para ulama tentang alamatul qabul, tentang tanda-tanda ibadah seorang diterima. Di antara tanda yang paling menunjukkan akan hal tersebut adalah kondisi dia setelah ibadah lebih baik daripada sebelum ibadah. Seperti saya sering ditanya, apa tanda haji mabrur? Haji mabrur yaitu haji yang diterima, yang kata Nabi SAW, wal hajjurul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Ciri-ciri haji mabrur sederhana, setelah hajian dia lebih baik daripada sebelum hajian. Itu menunjukkan hajinya beres, hajinya mabrur. Ibarat kalau ada mobil yang rusak dimasukkan dalam bengkel, dibiarkan di bengkel selama 2 minggu, misalnya 2 pekan, setelah dikeluarkan dari bengkel, mobilnya lebih bagus, berarti menunjukkan bengkelnya beres. Tetapi jika setelah dimasukkan bengkel selama 2 pekan, keluar dari bengkel ternyata mobilnya sama saja, bahkan lebih parah, itu menunjukkan bengkelnya enggak beres. Demikian juga kalau seorang masuk melaksanakan ibadah haji. Haji reguler bisa 40 hari, haji khusus bisa 20 hari, 25 hari, ya, atau kurang daripada itu. Kemudian setelah hajian, ternyata kondisinya memburuk, semakin sombong, semakin angkuh, semakin merendahkan orang lain, semakin suka pamer ibadahnya, semakin cuek terhadap istri dan orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya hajinya bermasalah. Ini menunjukkan bahwasanya hajinya bermasalah, ya. Hajinya bermasalah dan tidak mabrur. Ya, tidak mabrur. Buktinya dia lebih buruk daripada sebelum hajian. Tapi kalau setelah hajian dia lebih bertakwa kepada Allah, lebih semangat baca Quran, lebih berbakti kepada orang tua, menunjukkan haji mabrur. Sama seperti kita di bulan Ramadan. Kalau setelah Ramadan, kita yang bisa merasakan, orang lain mungkin tidak begitu perhatian, tapi kita yang lebih bisa merasakan. Kita mendapati semangat kita baca Quran lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kita mendapati semangat kita berbakti kepada orang tua lebih. Kita biasanya agak pelit sama orang tua, sekarang tidak. Kita lebih royal terhadap orang tua. Ibu-ibu menjadi lebih berbakti kepada suami, perhatian terhadap anak-anak misalnya, ya, dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan mudah-mudahan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan meraih predikat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karenanya di antara hal yang membuat kita bisa istiqamah, ya, setelah Ramadan adalah berdoa agar Ramadan kita diterima. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya orang-orang soleh dahulu, para salaf, mereka berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan selama setengah tahun, dan mereka berdoa kepada Allah agar puasa mereka diterima, doa mereka juga selama setengah tahun. Mereka sering berdoa, Allahumma taqabbal minna, ya. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Karena kalau kita diterima Ramadan kita, berarti kita adalah orang yang bertakwa. Ini yang perlu kita cek diri kita, bagaimana kondisi kita. Bukan dibandingkan dengan Ramadan, tapi dibandingkan sebelum kita Ramadan, kita bandingkan, kita compare dengan kondisi kita setelah bulan Ramadan. Apakah kita lebih semangat dalam beribadah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih terutama para laki lebih menundukkan pandangan, ya, lebih tidak jelalatan matanya misalnya, tidak, ya, macam-macam hal-hal yang mungkin kejahiliahan yang kita lakukan sebelum Ramadan mulai kita tinggalkan pelan-pelan, intensitas kemudian kualitas maksiat semakin berkurang, ya, kuantitas juga semakin berkurang. Maka mudah-mudahan itu tanda bahwasanya kita semakin bertakwa, kita semakin bertakwa. Berbicara tentang istiqamah, yaitu bagaimana kita bisa terus beribadah, ya, di 11 bulan lainnya selain bulan Ramadan, ya. Karena kita tahu bahwasanya kita diwajibkan beribadah bukan cuma bulan Ramadan, bahkan 11 bulan, bahkan seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, itu sampai datang kematian. Al-yaqin itu maksudnya kematian. Ya. Jadi beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Mau Ramadan enggak bulan Ramadan, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dahulu mencela orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan
mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pernyataan para salaf, mereka mengatakan la takun ramadhaniyan. Janganlah kau menjadi seorang Ramadhani. Maksudnya hanya ingat Allah ketika di bulan Ramadan, ya. Demikian juga misalnya perkataan para salaf, bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang tidak mengenal Rabb mereka kecuali bulan Ramadan. Sebagaimana kondisi sebagian orang di bulan Ramadan baca Quran banyak-banyak. Setelah bulan Ramadan, Quran taruh di Irak, nanti sampai berdebu, nanti bulan Ramadan berikutnya baru baca lagi. Ya. Salat malam hanya bulan Ramadan, hanya salat tarawih. Begitu sejak malam Idul Fitri dan seterusnya tidak lagi salat malam. Witir ditinggalkan, salat malam ditinggalkan. Ini seakan-akan dia tidak mengenal Tuhan hanya di bulan Ramadan. Saya tidak menyuruh kita beribadah sesemangat bulan Ramadan. Itu suatu hal yang kalau saya boleh katakan mustahil, sulit ya. Ya, karena Nabi SAW tidak demikian. Nabi membedakan antara bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nabi fokus ya. Kegiatan ditinggalkan, iktikaf dan lain-lain. Sehingga ibadah menjadi lebih maksimal ya. Belum lagi pahala lipat gandakan. Yang setelah bulan Ramadan tentu kondisi berbeda ya. Kondisi berbeda ya. Jadi pembahasan kita bukanlah bagaimana kita bisa beribadah seperti bulan Ramadan sampai 11 bulan berikut seterusnya. Itu hal yang siapa yang bisa melakukannya? Tidak ada yang bisa melakukannya ya. Artinya perkara yang sangat sulit ya. Kondisi kita kerja, kondisi kita aktivitas ya. Yang biasanya kalau Ramadan kita liburkan, kita kurangi aktivitas duniawi sehingga kita bisa fokus. Bulan-bulan lainnya kita aktivitas biasa. Oleh karenanya, yang dimaksud pembahasan kita bukan kita bagaimana mempertahankan semangat Ramadan sampai 11 bulan. Itu adalah hal yang bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana agar ibadah kita tidak terputus. Jangan sampai kita hanya baca Quran di bulan Ramadan, setelah itu kita tidak baca Quran lagi. Jangan sampai kita hanya sedekah di bulan Ramadan, setelah itu kita tidak sedekah lagi. Jangan sampai kita hanya sholat malam di bulan Ramadan, setelah itu kita tidak sholat malam lagi ya. Dan banyak di antara kita ya tahu ketika dia sholat tarawih, begitu malam Idul Fitri, nggak ada lagi sholat witir. Begitu selesai Ramadan langsung sholat malam ditinggalkan, Quran dia tinggalkan. Ya. Sebagian mereka kembali dengan kejahiliannya, kembali dengan kemaksiatannya. Ya. Dan tapi alhamdulillah masih banyak yang istiqamah, masih banyak yang istiqamah. Nah, ini kita ingin agar ibadah kita tidak terputus sampai bertemu Ramadan berikutnya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kiat-kiatnya? Selain tadi kita berdoa kepada Allah, yang kedua di antara kiat-kiat agar kita bisa mempertahankan ibadah kita adalah tetap menjalankan sunnah-sunnah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan meskipun kuantitasnya tidak sama seperti bulan Ramadan. Contoh, di bulan Ramadan kita berpuasa. Tiap hari kita berpuasa. Maka setelah Ramadan ada sunnah-sunnah puasa yang kita kerjakan ya, agar kita bisa istiqamah ya. Di antaranya 6 hari puasa di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua sudah selesai. Kalau yang belum masih ada waktu ya. Masih ada waktu ya untuk bisa menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu kita mulai menjalankan puasa-puasa sunnah ya. Tentu yang terbaik tapi ini sangat sulit adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Afdalu ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu sauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari kemudian berbuka sehari. Kalau tidak mampu maka yasumu yauman wa yuftiru yaumain. Puasa sehari kemudian berbuka 2 hari. Kalau tidak mampu lagi ya puasa Senin Kamis. Alhamdulillah dalam sebulan berpuasa 8 hari. 4 pekan berarti sepekan 2 hari, Senin dan Kamis. Senin Kamis ini puasa yang sangat diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada Senin Kamis amalan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak mampu lagi, maka berpuasalah Ayyamul Bid, ya 3 hari dalam sebulan, tanggal 13 dan 14 dan 15 bulan Hijriyah. Kalau merasa berat, maka berpuasalah 3 hari, hari apapun bebas, yang penting 3 hari dalam sebulan, yang penting dalam 3 hari sebulan. Tidak lain agar ketika kita berpuasa 3 hari dalam sebulan, seakan-akan kita puasa sebulan penuh, seakan-akan tidak pernah putus puasa kita. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan Nabi mewasiatkan kepada para sahabat, sebagian perkataan Abu Hurairah, awsani khalili bi thalath, sungguhnya kekasihku, yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara, di antaranya
siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Tinggal ini sebenarnya tidak susah. Kita terbukti kita sebulan penuh kita bisa puasa. Syariat tidak menuntut kita untuk puasa sebulan penuh lagi, enggak. Bahkan terlarang puasa dahar, tidak. Kita yang paling maksimal terbaik adalah puasa Daud. Tetapi ada kadar minimal yang kita berusaha menjaganya adalah puasa 3 bulan setiap 3 hari setiap bulan. Terserah. Kalau bisa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu yang terbaik. Kalau tidak bisa maka hari apapun dalam sebulan yang penting 3 hari sehingga kita masih terhitung puasa selama 1 bulan karena al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Saling kerjasama antara kita dengan suami, dengan anak-anak ya. Sehingga nilai-nilai puasa ya terus ada ya. Terus ada ya meskipun kita sudah meninggalkan bulan Ramadan ya. Sebagian orang kalau berpuasa dia akan lebih bertakwa. Dia tidak ingin hari-harinya diisi dengan maksiat karena orang dia puasa dia mau lihat macam-macam ya saya sedang puasa. Tapi kalau dia tidak sedang puasa dia lebih cenderung untuk potensi berani untuk bermaksiat, melihat yang haram, mendengar yang haram. Kalau dia puasa dia lebih menjaga diri. Lebih menjaga diri. Maka puasa ini penting. Ya, meskipun 3 hari dalam sebulan. Kemudian jangan lupa solat malam ya. Solat malam ya tentunya yang terbaik adalah yang terpanjang ya karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat malam, Allah berbicara tentang kadar waktu salatnya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Salatlah engkau salat malam, kalau enggak setengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi memang kita harus punya kadar waktu untuk salat malam. Kata Allah memuji para penghuni surga, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur mereka karena mereka salat malam. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablik. Menanya kalian salat malam, sungguh itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kalau tidak mampu kita salat malam panjang-panjang dan kita tidak bisa seperti Nabi SAW salat malam hatta tatawarram qadamah sampai kedua kaki beliau bengkak, dalam riwayat yang hatta tatafattar qadamah sampai ke kaki beliau pecah-pecah. Kita tidak bisa seperti Nabi SAW yang kata Nabi afdhalus salatul qunut, salat terbaik yang paling panjang berdirinya. Ya hafalan kita kurang, semangat kita kurang, tapi paling tidak ada waktu malam kita bangun untuk berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Shallu bilail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai salat malam yang sudah kita lakukan selama Ramadan, tarawih, jangan sampai hilang sama sekali. Maka saya nasihatkan pada saya pribadi dan juga pada para hadirin hadirat, paling tidak kita 3 rakaat. Dan waktu salat malam bebas alhamdulillah. Kalau tidak mampu kita bangun menjelang subuh, mungkin terjaga tengah malam. Kalau enggak di awal malam, habis salat Isya, salat Ba'diyah, salat 3 rakaat witir. Ada saya kenal teman saya seperti itu, dia selalu habis salat Ba'diyah Isya dia salat 1 rakaat. Ini salat witir. Sudah. Meskipun dia hanya salatnya cuma 1 rakaat bahkan sebelum tidur, tapi dia sudah menjalankan sunnah. Itu kadar minimal yang bisa dia lakukan. Kalau lebih baik daripada itu tentunya lebih diharapkan ya. Makanya di antara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah juga 3 wasiat tersebut, di antaranya an-naumu 'alal witir, yaitu tidur dalam kondisi sudah salat witir, atau al-witru qabla an-naum, witir sebelum tidur. Bagi orang yang sulit untuk bangun malam, silakan dia salat witir sebelum tidur. Tinggal kita menyemangatkan diri kita bagaimana bisa salat malam ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkanlah diriku, ya berikanlah kelezatan pada diriku untuk bersimpuh di hadapanmu di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Dan salat malam inilah charger yang paling kuat ya. Wallahu a'lam, menurut saya bahwasanya orang paling cepat untuk menaikkan imannya adalah dengan salat malam, Dan itu tanda dia bukan orang munafik. Kalau orang munafik sih semangat, banyak orang ikut semangat wajar. Tapi tanda dia bukan munafik, dia meskipun enggak ada yang lihat dia ibadah, itu tanda dia bukan orang munafik. Dia tidak mencari penilaian orang, dia tidak mencari komentar orang. Karena semua orang tukang komentar lagi pada tidur semuanya. Tukang komentar, tukang penilai, tukang ini semuanya lagi tidur ya. Maka ketika dia bangun, ini tanda dia bukan orang munafik. Jadi kalau Anda tatkala bersendirian beribadah kepada Allah, bergembiralah, mudah-mudahan Anda bukan orang munafik.
Tapi kalau Anda hanya semangat ibadah ketika dilihat orang, tatkala berzina Anda malas, khawatirlah jangan-jangan ada kemunafikan dalam hati Anda. Jadi ini salat malam adalah nilai-nilai Ramadan yang perlu kita lanjutkan. Sedekah pun demikian. Berusaha ada sedekah rutin kita keluarkan ya. Intinya ibadah-ibadah ini jangan sampai terputus, dan kaedahnya Nabi SAW mengatakan wahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit, yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan alaikum minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Hendaknya kalian mengerjakan amal soleh yang kalian mampu, ya. Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang mengukur dirinya untuk beramal soleh sesuai dengan kadar yang bisa dia lakukan, yang dia enjoy melakukannya. Ya, maksud saya sedekah yang hatinya lapang, tapi dia paksa diri untuk bersedekah. Bukan kemudian dia bersedekah gaji 5 juta, sedekahnya 4 juta. Kemudian 1 juta dia hidup dengan setengah mati. Tidak juga begitu. Ya, beda kalau orang mungkin imannya sudah tinggi, dia sedekahkan semuanya seperti Abu Bakar, dia aman-aman saja. Tapi mana iman kita dibandingkan dengan iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Maka seorang mengukur kadar kemampuannya. Kalau dia hatinya lapang sedekah misalnya 5% dari gajinya, yang penting dia lakukan. Nanti lama-lama akan dia naikkan kuantitas dan kualitas sedekahnya. Tapi kata Nabi, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Kalau seorang tidak mampu salat malam 1 jam, ya setengah jam. Kalau mampu setengah jam, 1/4 jam. Kalau tidak mampu 5 menit, enggak ada masalah. Yang penting ada waktu dia berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya memang kalau kita baca bagaimana para ulama dahulu, ada di antara mereka 3 hari khatam Quran, ada di antara mereka 5 hari khatam Quran, 7 hari khatam Quran. Itu mereka sudah mencapai iman yang kita baru beranjak ya. Kalau kita terlalu loncat, kita nggak mampu, nanti akhirnya kita putus tengah jalan. Jadi itu banyak terjadi. Semangat berlebihan tanpa melalui tahapan akhirnya putus di tengah jalan. Maka harapan saya kepada rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala, kenali kemampuan diri kita untuk beribadah tapi continue. Continue ini, kesinambungan ini yang sangat sangat penting dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit tapi continue. Meskipun baca Quran tidak langsung 1 juz sehari, tapi meskipun saya hanya bisa baca 3 halaman per hari, tapi continue. Tidak pernah saya putus. Setiap hari saya pasti baca Quran. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Inilah di antara hal yang buat kita istiqamah adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang mungkin harus kita perhatikan ketika kita setelah bulan Ramadan agar terus bisa istiqamah ya, di antaranya adalah berteman dengan orang-orang yang baik ya, yang bisa mengingatkan kita kepada hari akhirat. Teman-teman banyak, kita punya teman banyak teman-teman, ada teman dalam bisnis, ada teman dalam olahraga, ada teman dalam sama-sama alumni misalnya. Ya, kita berteman dengan siapa saja, tapi kita harus punya teman-teman khusus, ya. Yang kalau kita berteman dengan dia, kita merasakan bahwasanya iman kita bertambah. Teman ini kita cari teman yang kalau kita duduk dengan dia, kita ngobrol dengan dia, kita setelah berpisah dari dia, kita merasa iman kita bertambah. Itu teman yang sangat bermanfaat. Yang kita disuruh dicari untuk mencari teman seperti itu. Bukan teman kalau kita ketemu, kita ngobrol, kita diskusi, kita ngobrol, ketawa, gitu kita berpisah, kayaknya iman hati kita menjadi keras. Tinggalkan teman seperti itu, enggak usah. Jangan dijadikan sebagai sahabat dekat. Kalau teman hanya sekenal, hanya teman tidak jadi masalah. Tapi kalau menjadi teman dekat, maka tidak boleh kita sembarang berteman. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali orang yang beriman. Nah, teman-teman yang baik ini, yang kalau kita lihat mengingatkan kita pada akhirat, yang kalau kita diskusi orientasinya adalah akhirat, ya. Kita ngobrol orientasinya adalah akhirat. Kalau kita salah dia tegur kita, ya. Ini pegang erat-erat teman seperti teman-teman tidak banyak yang seperti ini. Kita tidak perlu memperbanyak teman sampai misalnya teman di Facebook 5.000, kita teman 5.000 ya. Sampai tertutup ya. Dulu saya pernah punya akun Facebook sampai full ya. Teman-teman saya juga nggak kenal siapa aja semua. Kita ingin teman-teman yang benar-benar punya peran dalam kehidupan agama kita. Kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Kalau kita berbicara dengan dia, orientasi kita akhirat. Jadi teman khusus spesial 2 model ya. Yang pertama, kalau enggak kita mendapat faedah dari dia,
atau paling tidak kita memberi faedah kepada dia sehingga tidak lepas daripada faedah. Mungkin teman kita tersebut secara ilmu lebih rendah, secara iman lebih kurang, tapi kita berteman dengan dia, kita lihat dia ada perubahan. Ya, tidak apa-apa berteman dengan dia. Karena dia menjadi ajang dakwah kita. Ya. Atau sebaliknya dia lebih imannya lebih tinggi, ketakwaannya lebih tinggi, waraknya lebih tinggi, kita berteman ini sehingga kita terpengaruh. Cari teman dekat, teman ngobrol kita, teman curhat kita, teman selangkah kita, itulah. Adapun teman-teman yang hanya say hello, itu siapa saja nggak ada masalah. Karena tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, karena namanya teman dekat pasti terjadi, saya sering sampaikan terjadi proses sinkronisasi. Kalau kita nggak seperti dia, dia seperti kita. Ya, oleh karena hati-hati dalam berteman dan teman sangat mempengaruhi keistiqomahan. Oleh karena di antara penyesalan yang disebutkan oleh Al-Quran adalah penyesalan orang yang masuk neraka gara-gara salah berteman. Ya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani ya wa kana syaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, hari di mana seorang zalim menggigit tangannya, menyesal, saking menyesal dia gigit tangannya. Ya Allah zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhu ma'ar rasul. Dia mengatakan seandainya dulu waktu di dunia saya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Penyesalan saja. Kenapa dulu seandainya saya di dunia saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman? Subhanallah, teman punya pengaruh luar biasa. Pengaruhi gaya hidup, pengaruhi istiqomah kita, pengaruhi kerusakan kita. Teman itu luar biasa, jangan sampai salah berteman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Lihat anak-anak kita bisa rusak gara-gara salah berteman. Salah berteman, ketemu temannya suka minum khamar, ketemu temannya suka nonton yang enggak-enggak, dia terbawa. Asalnya padahal dia orang baik, anak baik-baik, begitu ketemu dengan temannya, syaitan membawa dia akhirnya jadi seperti teman-temannya. Maka hati-hati dalam mau jaga istiqomah, kita selektif ya. Kita bukan cuma yang penting teman saya banyak. Enggak, teman, saya bilang teman ada dua. Teman say hello itu siapa saja enggak ada masalah ya. Teman ketemu, teman kenal, tapi teman spesial yang kita curhat, kita tukar pikiran ya, itu tidak boleh sembarangan. Al-mar'u ala dini khalilihi, seorang berdasarkan agama temannya. Saya katakan juga termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga jangan sampai salah berteman ya. Kalau kita salah berteman dengan wanita lain, teman lain yang orientasinya selalu dunia, kalau ketemu selalu ngomongin dunia, bukannya dilarang, tapi kalau itu yang mendominasi pembicaraannya, lah kita ini nggak usah ngomong dunia pun kita senang dengan dunia, yang kita nonton dunia, yang kita dengar dunia, yang kita diskusikan selalu dunia, yang kita nonton berita-berita dunia, bukan berita akhirat. Nah terus kita punya teman juga selalu motivasi dunia, terus gimana? Waktu kita habis untuk dunia. Orientasi menjadi orientasi dunia. Hati-hati ibu, sebagian ibu berteman dengan salah berteman dengan temannya yang hidupnya glamor, yang selalu penampilan, kemudian bicara tentang barang-barang mewah, mau tas mewah, sandal mewah, sepatu mewah, semuanya mewah, berbicara tentang perjalanan luar negeri ke sana. Itu jadi pembicaraannya, bahkan dibanggakan. Akhirnya terpengaruh pola hidupnya. Jadi ini menyengsarakan suaminya yang mungkin terkadang nggak punya apa-apa, akhirnya dipaksa untuk bisa jalan ke sana kemari, persiar ke sana kemari, beli ini dan macam-macam. Pola hidup berubah, tidak sadar dia berubah pola hidupnya, terlepas dari jalan istiqomah, jalur istiqomah karena salah berteman. Karena salah berteman. Selektif dalam milih teman, caranya mudah. Bagaimana? Kita duduk sama dia, sejam, 2 jam. Kalau kita pisah dengan dia, ada kebahagiaan, ada iman rasa bertambah. Itu teman yang benar. Ya. Jadi kalau kita ketemu dia ngobrol sejam, 2 jam, 1 jam, terus kita pisah, hati kita jadi keras, semakin jauh dari Tuhan, udah. Cukup sekali ini saya ketemu. Dia ketemu cuma saya hello doang. Ada menjadi teman dekat, jangan. Waktu kita akan terbuang-buang. Kemudian di antara kiat yang agar kita bisa istiqamah, rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting di zaman sekarang ini adalah kita pelit dengan waktu. Pelit dengan waktu. Kita ini tidak sadar bahwasanya waktu kita adalah umur kita. Kita mau buang umur kita pada yang bermanfaat atau tidak. Ya. Sebagian berkata Hasan Al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'duk. Kalau sebagian hari telah pergi, telah pergi sebagian dari dirimu. Artinya engkau adalah umurmu kumpulan hari-hari.
Taruhlah umurmu 60 atau 70, semakin pergi hari kan semakin telah pergi bagian dari dirimu. Kita terkadang nggak sadar bahwasanya waktu itu adalah modal dasar kita. Dan kaidah menyatakan, ya, al-waktu kasayf, illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak membabat pedang tersebut, kau akan dibabat oleh pedang tersebut. Yang artinya, waktu kalau kau tidak intusghilhu, ya, kalau kau tidak gunakan dia untuk kebaikan, yusghiluk, maka dia akan membuat engkau tersibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Seperti itu kebanyakan. Kalau dia tidak sibuk dengan perkara bermanfaat, dia akan sibuk dengan tidak bermanfaat. Sebagian orang kalau dia waktu, ya, paling dia waktu ini berbakti pada orang, kurang waktu berbakti sama orang tua, kemudian silaturahmi, kontak dengan kerabat, kemudian ada waktu dia baca Quran, ada waktu dia kerja dengan serius, sehingga waktu dia mahal. Dia sadar bahwasanya waktu ini adalah modal dasar dia untuk meraih akhirat. Tapi sebagian orang waktunya tidak dihargai. Dia mau buat ini, ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari, mau gibah, mau apa, mau habiskan waktu, nanti sampai ada istilah membunuh waktu karena waktu terlalu banyak mau diapain. Tatkala kita tidak menghargai waktu kita sulit untuk istiqomah karena kita akan lalai. Kita akan lalai. Ya. Maka seorang yang ingin sukses, ya, dalam akhiratnya dia juga punya jadwal, ya. Betapa banyak orang ketika ingin sukses di dunia dia bikin target. Target dia pasang, dia punya budgeting, dia punya target, dia punya ini, dia harus sekian. Tapi itu bagus, dunia kita punya target sehingga kita menghargai waktu kita. Saya dalam segini harus saya berhasil sekian. Kalau paling tidak 75%, dia ada target. Sehingga dia bisa mengukur dirinya keberhasilan atau tidak sesuai dengan target tersebut. Nah, kita akhirat terkadang kita nggak punya target. Kenapa? Karena kita tidak menghargai waktu kita. Kalau kita menghargai waktu kita punya target. Saya paling tidak saya berhasil baca Quran sekian juz, saya berhasil menamatkan buku ini, saya punya tambah hafalan, umur saya semakin bertambah, saya sudah 40 tahun lebih, sekarang 50 tahun lebih, hafalan saya cuma Qul a'udzu birabbin nas 3 kul saja. Kapan saya mau tambah lagi? Saya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berjalan menuju waktu pertemuan dengan Allah. Allah mengatakan, ya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kalian tidak ingin mati dengan olahraga, dengan makan yang sehat, dengan periksa ke dokter, tidak ingin mati. Fa innahu mulaqikum, ternyata kematian tersebut bertemu dengan kalian, bukan kejar dari belakang, dari depan, nyambut kalian. Kata Allah, fa innahu mulaqikum, kematian mendatangi kalian. Makanya Allah menggunakan aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kematian mendapati kalian. Jadi bukan dia datang ke depan kita, kita kejar menuju dia. Ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di bangunan yang kokoh. Maka maksud saya agar kita bisa istiqomah, mau tidak mau kita harus mentargetkan waktu kita untuk akhirat kita. Alhamdulillah ibu-ibu bisa punya kegiatan. Jebak ibu-ibu dalam kegiatan bermanfaat. Misalnya kegiatan tahsin, bikin grup, ya, ada ustazahnya, setoran hafalan. Mau tidak mau waktu setoran dia akan tinggalkan medsosnya, kemudian dia mulai murajaah Quran. Karena sebentar lagi setoran. Itu namanya dia menjebak diri dalam kebaikan. Tidak ada masalah. Karena kalau nggak ada kegiatan, mulai buka medsos, lihat berita-berita artis, setengah jam, 1 jam, subhanallah. Umur dibuang, umur kayak dia punya umur dibuang-buang umurnya. Tahu-tahu mulai tua, tahu-tahu mulai keriput, tahu-tahu dia mulai hitung, ya, kalau mungkin harta dia, sudah banyak saya kumpulkan harta saya. Amal saya, coba lihat apa? Sudah berapa kali saya khatam Quran? Sudah berapa sedekah saya keluarkan? Sudah berapa banyak saya berbakti kepada orang tua, menyenangkan, membuat orang tua saya tertawa, sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak saya perhatian kepada anak-anak saya? Betapa banyak saya berbakti kepada suami saya? Berapa rakaat sudah pernah saya sholat malam? Coba kita hisap diri kita. Mau istiqomah mau tidak mau kita harus pelit dengan waktu, ya, sehingga benar-benar efisien waktu, ya, dan itu dirasakan oleh para ulama. Makanya saya sering sampaikan bagaimana si Abdurrahman bin Nasir Sa'di ketika dia berjalan bertemu dengan orang-orang lagi ngobrol, minum-minum kopi, itu boleh, bukan perkara yang haram. Sementara dia kekurangan waktu, dia mengatakan kalau saya bisa beli waktu kalian, saya ingin beli. Kenapa? Dia ingin nulis, belum selesai, dan betapa banyak para ulama nulis buku tidak selesai. Tidak selesai karena maut segera menjemputnya. Ya, sebagian mereka alhamdulillah baru selesai tulis buku meninggal dunia, ya. Karena mereka benar-benar pelit dengan waktu mereka, ya, untuk bisa menyiapkan diri mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Terutama di zaman sekarang, rekan-rekan yang mati sebenarnya saya bicara tentang saya pribadi. Artinya zaman sekarang ini banyak hal yang buat kita buang-buang waktu. Medsos, berita yang politik yang tidak henti-hentinya. Bukan berarti saya melarang berpolitik ya. Tapi ada ukurannya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan seorang muslim meninggalkan yang bukan urusannya ya. Kalau kalau Anda adalah tokoh politik ya silakan. Memang itu dunia Anda berpolitik. Kalau Anda bukan tokoh politik, cuma ibu rumah tangga, cuma ngajar misalnya di SMA, cuma ustadz di masjid kecil. Terus ngapain kemudian berbicara dalam-dalam mengikuti? Ya ada waktunya bicara, ada waktunya bicara. Tapi mengikuti berita yang sampai setiap hari 2 jam kita ikuti. Ya, yang akhirnya kesimpulannya terkadang ya begitu-begitu saja. Ya, ya. Terus kita buang-buang waktu, buang-buang umur. Subhanallah. Seandainya waktu kita untuk menganalisa, orang kalau bicara politik menyenangkan. Ini pemerintah begini, kemudian katanya berita ini, CNN bilang begini, Detik ini bilang ini. Banyak bicara tentang sumber-sumber, kemudian dia menganalisa sendiri. Padahal dia bukan kuliahnya bukan di perpolitikan, bukan di ilmu politik. Kuliahnya mungkin di mana ya, entah dia. Semua orang kalau bicara politik pandai ya, menganalisa ini. Subhanallah, waktu terbuang-buang ya. Waktu terbuang-buang. Mulai kita ibu-ibu misalnya bicara artis, artis ini suaminya meninggal, kemudian begini waktu meninggal heboh, teman mau kawin lagi dilamar sama siapa, sibuk berbicara berita artis. Berjam-jam diikuti, berseri-seri kayak sinetron. Waktu habis Quran enggak pernah dibuka. Sebagaimana mau istiqomah? Gimana mau istiqomah? Hati ini kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaq kama yakhlaqus thawb. Iman itu menjadi usang sebagaimana baju bisa usang. Maka kata Nabi, fajaddidu imanakum, maka perbaharui iman kalian. Kita ini iman ini kalau lama-lama bisa usang. Apalagi kita mengusangkannya dengan cepat dengan apa yang kita nonton. Kita nonton, laki-laki nonton acara-acara terbuka, perempuan terbuka auratnya, nonton acara ghibah, dengar acara ghibah. Iman kita semakin cepat usang. Nah, kalau kita enggak pernah perbaharui, enggak pernah kita baca Quran ya, menyiram iman kita kembali, kita charger iman kita dengan salat malam. Maka saya bilang, bagaimana hari-hari berlalu ya, setiap hari kita punya 1 jam jadwal untuk nonton berita, sementara baca Quran sering lewat. Gimana kita mau istiqomah kalau begini modelnya? Ini jadi poin adalah perhatian dengan waktu, pelit dengan waktu agar kita bisa istiqomah. Kalau kita benar-benar pelit dengan waktu, subhanallah waktu kita berkah. Ya, waktu kita berkah ya. Kita minta keberkahan kepada umur kita ya. Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berkahilah umur kita sehingga umur kita berkah. Waktu kita untuk saatnya kita main-main sama anak-anak ada waktunya. Ada saatnya kita bercengkrama dengan istri ada waktunya. Ada saatnya kita telepon orang tua, kita kunjungi orang tua ada waktunya. Sehingga waktu itu enggak ada yang terbuang. Ada waktunya kita berhubungan dengan Allah, waktunya salat malam, ada waktunya kita baca Al-Qur'an, ada waktunya kita menelaah buku, ada waktunya kita bikin pengajian seperti ini. Waktu kita enggak ada yang terbuang. Semuanya bermanfaat. Ada waktunya kita bercanda dengan suami, dengan istri. Semuanya kita niatkan untuk ibadah sehingga semuanya berilah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya waspada, sungguhnya waktu itu adalah umur kita. Jangan kita buang-buang umur kita yang tidak pada tempatnya, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'alan arba'. Tidak bergeser 2 kaki seorang pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya, an umri fima afnah, dan umurnya kemana dia habiskan. Kalau yang masih muda, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkanlah jawaban tersebut. Dengan kita memperhatikan pelit terhadap waktu kita, maka kita akan bisa lebih mudah istiqomah. Bahkan kita kalau berteman juga janganlah mengobrol ya 1 jam 2 jam ngapain. Kamu punya kesibukan, ngobrol sama teman sampai 2 jam, 3 jam ngabisin waktu, ngapain? Bukan begitu sunnahnya. Kita sunnah untuk berteman dianjurkan, tapi kalau sampai berjam-jam buang waktu, enggak. Makanya Nabi mengatakan tentang 2 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, kata Nabi SAW, rajulani tahabba fila ijtama ali wa tafarraqa ali. 2 orang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena berpisah karena Allah. Di antara makna berpisah karena Allah, mereka harus saling meninggalkan. Karena masing-masing punya kesibukan. Saya harus beribadah, saya harus mengurus anak istri. Kamu juga demikian, saya harus berbakti sama orang tua, saya harus ada punya waktu baca Quran sendiri. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol mulu, enggak ada buang-buang waktu. Itu tidak tepat. Jadi
jaga waktu, hargai waktu, pelit sama waktu. Tidaklah kita buang umur kita kecuali pada yang bermanfaat. Mau untuk berbakti, mau baca Quran, yang penting umur kita tidak kita buang yang tidak bermanfaat. Baik, di antara hal rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah, kita tahu bahwasanya betapapun seorang untuk istiqomah dia pasti melakukan kesalahan. Tidak mungkin dia lurus melulu. Nabi SAW berkata, istaqimu walan tuhsuh. Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Kita manusia punya potensi bermaksiat. Ya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat kata-kata, maksiat berbuat pelanggaran terhadap orang lain, pelanggaran terhadap anak, pelanggaran terhadap istri, pelanggaran terhadap suami, pelanggaran terhadap orang tua, kerabat, apalagi pelanggaran terhadap perintah Allah. Kita manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Jadi bagaimana sikap kita agar kita bisa istiqomah sementara potensi kita untuk melakukan maksiat besar? Allah sudah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wilul musyrikin. Kata Allah, fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepada Allah. Kapan kita melakukan maksiat, segera beristighfar, jangan tunda-tunda agar istiqomah kita tetap terjaga. Kita berusaha jalan yang lurus nih. Miring kanan, miring kiri, segera astagfirullah, kembali lagi. Kita jalan lagi menyimpang. Kita bilang lagi astagfirullah, maka kita akan kembali lagi ke jalan yang lurus. Sering kita beristighfar. Makanya Nabi SAW ketika menasihat kepada seorang, Nabi SAW berkata, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Artinya kalau kita melakukan keburukan, segera melakukan kebaikan. Agar kita istiqomah. Ya kalau kita, misalnya namanya laki-laki, kita salah lihat, lagi buka YouTube, kayak lagi apa, kayak lagi di jalan lihat perempuan, kita sudah tahu haram, tapi kita paksa tetap karena tertarik. Ini kok beda, wanita ini beda dengan yang lain. Artinya kita tanpa sadar atau dengan kita sadar kita mandang dengan waktu yang lama. Padahal Rasulullah SAW suruh membalikan pandangan. Lakal ula walaysat lakal thaniyah. Boleh bagi engkau pandangan pertama kalau enggak sengaja, dan bukan bagi pandangan kedua. Bukan maksudnya kalau sudah sekali lihat jangan berkedip. Kalau sudah berkedip pandangan kedua, bukan begitu, enggak. Kalau sudah lihat ya segera berpaling. Ya. Maka kalau kita segera berpaling itu akan hilang dari hati kita. Tapi kalau kita melotot mengamati, maka akan meresap dalam hati kita, terngiang-ngiang dalam benak kita. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya, istighfar banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Sehingga rona hitam dalam hati kita mulai terkikis sedikit demi sedikit. Nah, di antaranya sebagian ulama mengatakan kalau kamu melihat yang haram, segera suruh lihat banyak Al-Quran. Enggak sengaja lihat haram, astagfirullah, sering lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Ya. Dengan demikian kita bisa mudah untuk istiqomah. Kalau salah segera menangis, bertobat kepada Allah, bangun malam, ya Allah, minta ampun kepada Allah. Dengan demikian kita bisa menjaga istiqomah kita. Karena kalau maksudnya istiqomah enggak pernah dosa, itu mustahil. Itu mustahil. Ya, kita di manusia banyak dosa. Tapi bukan syarat istiqomah tidak berdosa. Tapi syarat istiqomah kalau berdosa segera bertobat. Itu syarat istiqomah. Ya. Syarat istiqomah kalau berdosa segera bertobat. Ya. Subhanallah, istiqomah ini bukan perkara yang ringan, tapi perkara memang yang berat. Apalagi Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, yang jadi patokan terakhirnya. Kita terkadang berjalan di awal kita bisa istiqomah, kita enggak tahu di ujung kita masih lurus atau sudah belok kanan, belok kiri, kita enggak tahu. Kita tahu bagaimana akhir kita. Kejadian-kejadian, berita-berita dan macam-macam pertemanan, semua banyak yang mempengaruhi kita. Maka saya katakan yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, agar kita istiqomah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi dahulu mereka tidak pede dengan iman kita, apalagi kita. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda dengan Zulaikha, apa yang dia lakukan? Ya, dia mengatakan qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu wahai Zulaikha. Ini wanita cantik jelita, kunci pintu sudah dikunci sama dia, dia berias dan sudah berhasrat si Zulaikha, dan dia yang merayu, wanita yang merayu. Wa hamma biha, bahkan ada hasrat juga muncul dari hati Yusuf alaihissalam. Maka dia bagaimana caranya? Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Allah beri banyak kenikmatan kepada saya, bagaimana saya mau melakukan pelanggaran. Kemudian dia kabur dari lokasi. Dia tidak bertahan situ. Bukan dia tenang, ayo gak ada saya enggak ada masalah. Enggak. Nabi Yusuf kabur.
Kabur dia dari koksi tersebut. Kemudian setelah itu datang lagi rayuan sampai dia berdoa kepada Allah, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbku, sungguhnya aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, mereka terus merayuku dan aku tidak kau tolong ya Allah, asbu ilaihin. Aku akan condong kepada mereka. Lihat perkataan Nabi Yusuf. Dia tidak mengatakan, tenang ya Allah, iman saya kuat. Mau goda seperti apa, cewek secantik apapun, aku tidak akan tergoda. Enggak, kata Nabi Yusuf tidak demikian. Kata Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, asbu ilaihin. Aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku termasuk orang jahil. Jangan terpedaya dengan Anda hafal Quran, jangan terpedaya dengan Anda hafal hadis, jangan terpedaya Anda memiliki jabatan agama yang tinggi, Anda imam masjid, enggak ada. Kalau Allah tidak tolong, enggak akan bisa tertolong. Setan pandai menggoda kita. Dia tahu ini digoda dengan sisi ini, digoda dengan sisi ini, di sisi ini digoda dengan harta KO, ini digoda dengan jabatan KO, ini digoda dengan wanita KO. Ya. Maka tidak ada yang bisa menolong kita adalah kecuali Allah. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha" dalam surat An-Nur. Kata Allah, kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang saleh, yang zaki, yang suci. Walakinallaha yuzakki man yasha, tapi Allah menjadikan kesolehan bagi orang yang Allah kehendaki. Maka berdoalah dengan serius, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, ya. Di tengah lautan godaan, di tengah syahwat yang tersebar di mana-mana, di tengah syubhat yang tersebar di medsos, sabit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agama. Mau istiqomah enggak gampang. Salah-salah baca jadi liberal. Salah-salah baca jadi ragu tentang Islam. Banyak orang salah-salah baca jadi ateis. Mengerikan ya. Mengerikan. Salah-salah baca melegalkan kesyirikan. Oh, bagus juga syirik ini ikut mendukung. Salah-salah berpikir akhirnya maksiat dia dukung ya. Salah-salah baca akhirnya mencela syariat Islam dan itu banyak terjadi. Maka berdoa dengan sungguh-sungguh dan ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegakkan hatiku ya sang. Bukan hanya sekedar doa baca, enggak, benar-benar kita butuh dengan bimbingan Allah. Kalau Allah enggak bimbing kita enggak akan selamat. Siapapun kita ya. Siapapun kita enggak bakalan selamat. Jadi perbanyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan juga di antara doa yang dianjurkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang sering kita baca namun kita lalai dengan kandungannya. Seakan-akan hanya rutinitas syarat untuk sah solat kita. Sebenarnya kita tidak merenungkan ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat jalan orang-orang yang kau ridai, itu jalannya para nabi, syuhada dan salihin. Bukan jalan orang yang kau murkai, jalannya orang Yahudi yang punya ilmu namun tidak mengamalkan. Waladdallin, bukan juga orang-orang Nasara yang sesat, semangat beribadah tapi tidak punya ilmu. Jalan yang lurus adalah jalan di antara keduanya, antara jalan Yahudi dengan jalan Nasara. Yahudi punya ilmu namun tidak mengamalkan. Kita sering ngaji, bikin kelompok kajian. Saya cerita saja ini sekedar. Saya baru dicurhati oleh seorang sudah tua ya. Mungkin benar pelajaran bagi sebagian kita ya. Sudah tua, sudah pensiun. Dia bilang sama saya, Ustadz, istri saya tidak mau melayani saya lagi, istri saya begini, dia mengeluh. Tidak pernah menservis saya, baik hubungan intim sudah tidak mau lagi, kemudian bahkan melayani ngambil makan sudah enggak lagi. Padahal istri saya, Ustaz, pengajian di mana-mana ikut. menjadi perhatian saya. Istri saya kemana-mana pengajian ikut. Inilah ciri-ciri Yahudi. Ilmunya banyak, kalau bicara agama bagus, tapi praktek melayani suami enggak. Ini contoh, maksudnya salah satu contoh. Jangan sampai kita semangat ngaji, bikin pengajian, ngundang ustadz, ngundang ini, tapi ternyata pengamalan nol. Itu bukan istiqomah, itu caranya orang Yahudi. Punya ilmu namun tidak diamalkan. Sebaliknya juga jangan seperti Nasara. Semangat beribadah sampai rohbaniyah, sampai sebagian pendeta mereka tidak kawin, tidak ini untuk dekat dengan Allah, padahal tidak disuruh seperti itu. Semangat ibadah, melakukan hal yang tidak disyariatkan, ya. Ternyata tidak ada pahalanya. Kenapa tidak disyariatkan? Yang sunnah-sunnah tidak dikerjakan, dia bikin ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan oleh syariat. Bagaimana mau istiqamah? Ini saja rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Iya, sebenarnya syukran jazakallahu khairan katsiran barakallahu fikum. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan saja masuk, mana akan membacakan yang pertama.
bagaimana menghadapi suami dan anak-anak yang susah diajak tetap istiqomah ibadah setelah bulan Ramadan. Suami selesai Ramadan tidak tahajud lagi, begitu juga anak-anak malas beribadah. Mohon nasihat dan sarannya untuk menasihati ke suami dan anak. Syukran. Eh, kalau kita mau bilang itu normal, begitulah normalnya masyarakat rata-rata ya. Cuma ibu ini semangat pingin yang tidak normal, artinya yang spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang orang banyak ya malas sholat malam karena sunnah kan tidak wajib ya, tidak wajib. Memang benar tidak wajib. Artinya suami ibu ketika tidak sholat malam dia tidak berdosa. Cuma kita ingin bawa dia kepada derajat yang lebih baik. Diskusi sama suami, Mas gimana? Enggak usahlah tiap malam. Kita ada jadwal lah supaya kita seminggu 2 kali atau seminggu sepekan sekali. Kita bikin kesepakatan di antaranya lah coba. Mas, saya rindu pingin jadi makmum di belakangmu sholat malam atau bagaimana lah. Mas kalau kau bangun malam saya kasih servis spesial misalnya gimana lah diatur tapi kita berdoa. Ibu bangun malam berdoa kepada ya Allah bukalah hati suamiku. Ya Allah ini suami yang aku cintai. Jadikanlah kami berdua masuk surgamu. Terus berdoa kepada Allah agar suami dibukakan hatinya. Dengan meminta kepada suami dengan penuh kelembutan. Anak-anak mungkin berat tapi yang paling penting suami karena kalau suami memberi contoh anak insya Allah mudah ngikutin ya. Tapi ya dua-duanya kita usahakan, anak, suami kita berusaha doakan. Ada usaha tadi mungkin di antaranya kita bikin jadwal Mas, bagaimana kalau malam ini? Mungkin jadwal pertama gagal, jadwal kedua. Tapi paling tidak ada dalam sepekan kita sholat malam. Bisa sekali atau 2 kali, jangan sampai kita tinggal sama sekali. Kalau enggak Mas capek ya sudah Mas witir sebelum tidur Mas. Kita bilang Mas, jangan lupa nanti saya pijit habis witir. Misalnya, ini contoh. Karena memang ya, suami kita mungkin capek kerja ya. Kita mungkin di rumah saja, suami kita mungkin capek, dia pulang sudah ngantuk dan kalau kalau dia bangun sebelum subuh dia nanti kerjaan nggak beres ya akhirnya dia lebih baik saya tidur supaya saya bangun kerjaan beres besok pagi karena kalau saya kerja ngantuk-ngantuk nanti nggak beres. Ya udah kita bilang Mas sholat witir sebelum tidur boleh nggak ada masalah 1 rakaat 3 rakaat. Yang penting itu sholat witir jangan ditinggalkan ya. Kalau tidak bisa setiap hari ya paling beberapa hari dalam sepekan ya. Insya Allah dimudahkan. Allah alam bisawab. Saya Ustaz ya, syukran pertanyaan kedua, Afwan Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah di daerah Ana ada ponpes gratis atau pondok pesantren gratis, namun orang tua Ana menyuruh Ana sekolah di sekolah yang bernuansa dunia. Apakah boleh tidak menuruti Ustaz atas perintah orang tua karena sulit istiqomah di sana? Jazakallahu khairan. Ya Allah, dia SMP SMA nggak tahu ya, apa kuliah ya. Saya bilang diskusi. Orang tua tentu dia pingin kita baik ya. Orang tua kalau lihat pondok bayangannya ini pondok mau mau kerja apa kalau pondok ya. Itu juga saya alami ketika saya keluar dari UGM dulu juga banyak yang kamu mau jadi apa nanti banyak begitulah. Tapi ya kita perlu diskusi sama orang tua. Ya, maksudnya kalau rezeki insya Allah ya artinya bilang misalnya alhamdulillah yang pakar dunia sudah banyak. Saya ingin spesial dalam agama. Saya ingin doain ibu nanti. Kalau saya dunia mungkin saya ya alhamdulillah Bu insya Allah saya bisa cari dunia juga sambil belajar agama. Seperti kita diskusilah sama orang tua. Orang tua terang dan kita agak bersikeras sampai orang tua luluh bagaimana caranya ya. Sehingga orang tua ridho ketika kita masuk di pondok. Karena ridho orang tua sangat penting. Ridho orang tua terutama ayah dan ibu tentunya. Kalau mereka sudah ridho insya Allah kita bisa sukses ya. Jadi diskusi sama orang tua. Seperti bilang, Mak sudahlah kan kakak-kakak juga sudah sekolah umum insya Allah. Mama pingin kan ada satu anak mama yang spesialis agama biar saya dakwah nanti kan pahala juga buat mama insya Allah. Misalnya begitu lah. Itu bicara bercanda tapi itu akan masuk dalam logika orang tua ya. Ya sudahlah kakak-kakak, adik-adik kan nanti ilmu dunia insya Allah kita Islam butuh dunia, butuh juga akhirat misalnya gitu. Pakar-pakar udah banyak, saya ingin belajar agama. Jadi diskusi sama orang tua. Ya tadi kita bilang saya ingin doain ayah dan ibu. Saya ingin berbakti sama orang tua ya dengan menjadi anak yang soleh. Diskusi dan berdoa kepada Allah agar Allah bukan hati mereka. Tapi saya sangat berharap masuk pondok dengan keriduan kedua orang tua, paling tidak keriduan ibu ya. Karena itu salah satu kunci kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz, alhamdulillah mudah-mudahan yang bertanya
dibuka oleh Allah SWT, dimudahkan untuk menuju ke istiqomahan dalam ibadah dan menuntut ilmu agama. Amin. Tapi pertanyaan berikutnya berkaitan tentang kondisi yang seperti ini. Apa Ustaz izin bertanya? Dalam kondisi pandemi seperti ini, anak-anak sangat mudah memperoleh informasi secara bebas via media sosial. Lagi-lagi masalah negatif, mohon tuntunannya Ustadz agar anak-anak senantiasa bisa mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Apakah ada link-link terkait pendidikan Islam yang disarankan Ustadz untuk diakses oleh anak-anak? Syukran jazakallahu khairan. Inilah yang masih PR bagi para dai secara umum. Kita belum memiliki alternatif link Islami yang menyenangkan anak-anak ya. Anak-anak ya YouTube ya nonton macam-macam yang tidak ada manfaatnya ya. Saya tidak tahu, memang ujian berat ya. Anak-anak saya alhamdulillah masuk pondok offline, jadi saya tahu berat ya, karena mereka sempat juga online ketika itu berat ya. Kita membicara realistis kita nggak bisa. Ketika anak-anak kan memang butuh kegiatan ya. Kalau kita nggak bisa nemani mereka, harusnya kita nemani mereka, kita bikin kegiatan, kita ngobrol. Tapi kita kan juga punya kerjaan. Lalu kita ngobrol sama anak, kapan nulis buku, kapan mau ceramah ya. Nah, ayah sudah sibuk, apalagi di PHK, kemudian suruh ngobrol sama anak nggak bisa. Jadi orang datang sama saya, Ustaz saya di PHK, Ustaz saya di PHK. Waduh, kasihan banget. Artinya ya itulah, memang tinggal kita dekat-dekat dengan mereka. Jangan sehingga mereka tidak menyembunyikan sesuatu. Jangan kita jebak mereka dalam kondisi mereka bersendirian. Kalau mereka pun harus main HP, tidak bisa kita halangi main depan kita misalnya. Kalau waktunya tidur kita ambil HP mereka. Karena kalau kita biarkan, nah ini yang jadi masalah ketika dia sendirian di kamar, dia bebas membuka apa yang dia buka. Tapi kalau di hadapan kita kan dia malu. Dia mau lihat macam-macam, dia malu. Kata, kamu lihat apa, nggak boleh gitu. Tegur. Jangan kita punya pemikiran anak sudah pandai, bisa cari jati diri, ngerti baik dan buruk, itu pemikiran salah. Itu mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada, jangan tanya begitu. Dia temannya banyak. Dia mungkin dia punya jati diri, tapi temannya banyak di grup WhatsApp-nya, ngirim link ini, link macam-macam, sehingga dia. Nah, kalau dia main HP suruh main depan kita. Kalau mau tidur kita ambil HP-nya, udah waktunya istirahat, besok main lagi misalnya. Jadi kita kalau kayak ngambil begini tanpa ada solusi susah. Ya. Tanpa ada solusi susah ya. Ini saya sempat hadapi sebagai anak-anak ketika mereka di masa online beberapa bulan ya, memang agak berat ya. Saya tidak punya waktu, saya sibuk. Ya, mereka juga sibuk main HP. Karena mereka nggak belajar di pondok, tapi setelah itu pondok selesai, HP-nya masih di tangan. Gimana ya, itu akhirnya kan entah teman-temannya kirim link apa macam-macam. Jadi harapan saya memang ini, saya bilang ini PR bagi kita umat Islam. Belum punya link pembanding atau yang membuat enjoy anak-anak. Harusnya ada acara anak-anak Islam yang mereka enjoy nonton. Tapi ya namanya hiburan memang susah. Kalau kita mau paksa-paksakan agama jadikan hiburan agak susah. Tapi kenyataannya memang belum ada. Paling tidak kita awasi mereka. Mereka tidak merasa sendirian. Kalau mereka sendirian kita nggak tahu setan bawa mereka kemana. Kalau mereka main di depan kita, kalau nggak mau tidur kita ambil HP-nya. Sudah. Jam sekian store semua HP. Kalau enggak HP-nya Umi buang, enggak ada lagi. Ya udah, mereka mau tidur store HP. Sudah selesai, itu masih lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ayo Ustaz, alhamdulillah, pertanyaan berikutnya yakni mengenai istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Bagaimana yang lebih baik bagi kami yang masih belajar memperbaiki bacaan dan yang belum mengerti artinya dan tidak bisa berbahasa Arab? Apakah sebaiknya kita baca Al-Quran pelan-pelan sambil mempelajari terjemahnya sehingga tidak tercapai khatam sebulan, ataukah tetap baca tanpa terjemahnya saja supaya setiap bulan bisa istiqomah khatamnya? Syukuran. Saya anjurkan sambil baca terjemahannya, sambil nonton tafsirnya. Alhamdulillah banyak kajian tafsir sudah saya sampaikan. Jadi kita Al-Quran itu tambah ilmu, bukan sekedar baca. Baca sendiri ibadah. Tapi karena kita nggak tahu bahasa Arab, repot. Kalau orang Arab, dia baca, dia ngerti maknanya. Dia baca cerita tentang Nabi Yusuf, dia baca enjoy, dia baca. Orang Arab kalau baca misalnya di masjid ya, saya kalau lihat misalnya kita di Madinah, dia baca ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Kayak baca buku memang mereka, karena mereka baca, mereka ngerti. Kalau kita kan Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, tapi kita nggak hafal artinya, nggak tahu maknanya apa. Memang suaranya bagus tapi kita nggak hafal ya. Yang orang Arab itu betah mereka baca Quran karena mereka tahu bahasa Arab, sehingga mereka baca, mereka ngerti, mereka baca, mereka buka lagi. Itu sering kalau kita sholat di masjid-masjid di kampung di Madinah, orang-orang baca Quran
dengan tanpa suara. Tapi maksudnya lirik sekali dan mereka santai baca karena mereka ngerti. Sehingga mereka bisa baca betah sejam enggak sama karena mereka ngerti. Kalau kita bayangkan kita baca sesuatu yang kita tidak ngerti, 2 halaman sudah gelisah, sudah mulai. Makanya saya bilang benar khatamkan Quran di apa namanya dianjurkan, tapi tidak ada salahnya kita baca ini kita baca sambil terjemahnya. Alhamdulillah ini di belakang saya ada Quran Tadabbur, jangan lupa di download ya Quran Tadabbur ini kita bisa baca sambil baca terjemahannya. Kasih waktu untuk baca meskipun kita khatamnya ternyata 3 bulan sekali enggak ada masalah. Meskipun khatamnya 3 bulan sekali enggak ada masalah karena tujuan dari Al-Quran utamanya memahami apa yang kita baca. Memahami. Qiraah tilawah itu sarana, tujuannya memahami dan tujuan utama lagi mengamalkan. Kita nggak mungkin mengamalkan kecuali setelah memahami. Dan kita tidak mungkin memahami kecuali setelah membaca. Jadi baca itu tahapan pertama. Nah, di antara agar kita senang membaca, belajar tajwid. Bikin grup lah ibu-ibu, grup SMA 8, bikin grup tajwid, cari ustazah satu sudah, setiap hari ada setoran 1 ayat saja seminggu nggak apa-apa. Saya nggak bilang setiap hari 1 ayat. Ibu-ibu bukan di pondok pesantren. Saya bilang seminggu 1 ayat. Wadduha 1 ayat selesai. Setoran hari minggu pertama wadduha. Besok minggu kedua walaili idza saja. Enggak ada masalah. Tapi coba sudah 3 bulan sudah berapa surat yang dibaca, dihafal. Kalau kita sudah punya hafalan Quran, kita semangat sholat sunnah, semangat sholat malam. Kenapa kita terkadang malah sholat sunnah, kita baca itu karena kita nggak punya hafalan. Kenapa kita malah sholat malam, kita nggak punya hafalan. Ibu-ibu jebak diri dalam tadi grup tajwid, cari ustazah, ya kumpulkan sedikit, kasih penghargaan kepada dia, sudah. Ada waktu jadwal setoran. Saya tidak muluk-muluk, 1 minggu 1 ayat saja. 1 minggu 1 ayat. Berjalan. Nah, di antara kita untuk semangat baca Quran adalah dengan belajar tajwid. Karena kalau kita tajwidnya bagus, bacaan itu enak. Kita enak. Setelah itu kita baca terjemahannya. Apalagi kalau aplikasi Quran Tadabbur kita baca begitu, kita penasaran, pingin apa sih maknanya. Kadang kita baca terjemahan ini apa maksudnya. Pencet aja keluar tafsirnya. Tinggal klik keluar tafsirnya. Ya. Ya, itu sekaligus saya iklan aplikasi Quran Tadabbur. Saya dapat pahala juga ya. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir? Oke, masih ada banyak pertanyaan. Saya mungkin mohon izinnya berapa pertanyaan yang? 3 lagi. Oke, baik Ustaz. Kalau ada 3 dua ya. Iya, 2 boleh, 2. Lebih bagus 2 ya. Lebih bagus 2. Ya, baik. Apa Ustaz, ini pertanyaan yang luar biasa yang berikutnya. Apa Ustaz izin bertanya? Kami memiliki anak perempuan. Tahun depan insya Allah akan kuliah. Kami galau atau bimbang jika anak perempuan kami akan kuliah di luar kota. Bagaimana hukumnya apabila anak perempuan kami ini kuliah jauh dari orang tua tanpa mahram? Syukran dan mana sehatnya Ustaz. Allah musta'an ya. Tentunya kalau kita bersafar menemaninya dengan mahram enggak ada masalah. Kita letakkan di situ. Justru yang paling penting bukan ketika bersafar menuju ngantar ke kota, mungkin kita bisa nemani dia safar dengan mahram, tapi keberadaan dia di kota tersebut siapa yang mengawasi? Harus ada pengawasan. Saya tadi katakan, jangan kita bilang anak saya bisa jadi jati diri. Anak bisa rusak. Anak baik-baik kita didik 20 tahun hancur gara-gara sebulan gara temannya, rusak. Terus kita tinggal menangis nanti menyesal. Maka harus didik, kamu sama siapa, temanmu siapa. Kalau kita perlu carikan teman di sana, teman yang kita baikin sehingga dia kalau ngajak anak enggak baik-baik dia enggak enak. Gimana adikmu, gimana temanmu, kita carikan teman buat dia. Titipkan pada seorang dan sering kontak. Apalagi perempuan kalau terjerumus dalam suatu udah mahkotanya hilang, selesai urusan. Laki-laki nakal enggak ada bekasnya. Perempuan kalau apa yang terjadi ya kita hanya menangis seumur hidup nanti. Makanya saya bilang pengawasan sangat penting. Kalaupun anak-anak harus kuliah jauh dari kita, maka yang paling penting bukan ngantarnya kita ke sana, tapi pengawasan dia. Apakah ada kakaknya di sana? Apakah ada adiknya? Apakah ada sepupunya? Apakah ada omnya? Cari tempat lokasi yang di situ masih ada pengawasan. Entah siapa, entah tetangga kita yang kita kenal baik. Itu sangat penting sehingga kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kita tidak melepaskan anak begitu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir. Ya, baik. Yang terakhir apa nih Ustaz? Ana mau bertanya. Setelah Ana evaluasi diri, ternyata ibadah Ana setelah bulan Ramadan mengalami penurunan. Terus saya sadar mau meningkatkan ibadah lagi. Bagaimana Ustaz? Kiat-kiat yang terpenting
yang harus saya mulai pertama kali? Syukran jazakallahu khairan. Tentunya alhamdulillah kalau kita sadar kita kurang. Tadi saya cuma bilang bikin jadwal. Jadwal tapi jadwal yang logis. Jangan saya pingin satu hari satu juz ya, kita nggak logis, nggak mampu. Jadwal yang logis. Satu hari baca Quran misalnya 3 halaman. Tapi rutin. Kita nggak tinggalkan ya. Saya punya jadwal untuk dengar pengajian misalnya. Saya pingin khatamkan buku ini, kan pengajian-pengajian juga saya juga banyak, kajian kitab tauhid, kajian ini banyak, tinggal ambil bukunya, kita ngikutin satu hari satu kajian. Kita punya jadwal sehari, insya Allah ada waktu kita nggak kebuang-buang. Ada jadwal saya pingin ngobrol sama orang tua, ada jadwal saya pingin ngobrol sama istri, ada jadwal saya bercanda sama anak-anak ya. Bercanda sama anak-anak ya. Kita ini kadang-kadang buang waktu kita, mumpung anak-anak kita masih kecil, masih manja-manjain sama kita ngobrol sama mereka lah. Nanti ada waktu kita sudah nggak bisa ngobrol sama mereka, mereka malu. Nah, anak saya perempuan. Ada satu yang dulu suka meluk-meluk saya, sekarang sudah malu. Dia sudah balik, sudah dewasa. Dia meluk kita pun kita risih, dia pun risih. Udah tinggal yang masih kecil-kecil, masih pingin tidur bareng. Ya, situlah kebahagiaan kita. Ya. Nanti sudah besar-besar semua, lagi yang paling kecil seperti itu ya. Jadi sehingga perlu jadwal. Kita coba menjadwalkan hidup kita ya, agar hidup kita, karena kita tahu kita nggak pandai mengatur waktu, kita bikin jadwal. Tapi jadwal tadi yang logis. Kapan baca Quran? Saya ingin baca Quran habis subuh, saya nggak boleh tinggalkan masjid kecuali setelah saya baca sekian halaman misalnya. Seperti itu. Sebelum saya tidur, misalnya saya ingin sehari baca setengah juz atau sehari 1/4 juz. Ya sudah, 1/8 saya baca pada zuhur, 1/8 saya baca sebelum tidur. Misalnya, ya contoh, ada jadwal 2 hari sekali saya telepon ibu. Mak, gimana? Ngobrol sama ibu, pahala ngalus. Antum telepon ibu. Kalau bisa ketemu, alhamdulillah. Nggak bisa telepon 15 menit. Malaikat catat pahala terus, nggak berhenti 15 menit. Ente ngobrol, gimana bu, gimana kabarnya? Masya Allah, ibu bahagia sekali. Bukan sok sibuk kalau ketemu orang tua ya. Ustadz, saya mau ngobrol apa sama orang tua? Lah ente, ya atur diri gimana bisa ngobrol sama orang tua lah. Pengen cari pahala. Jangan ente sudah ilmu tinggi kemudian tidak turunkan level, bicara dengan apa yang nyambung dengan orang tua. Bicara gimana kabar ini, ada saja bahan lah. Kita kalau ngobrol sama orang bisa berjam-jam, sama orang tua, coba. Jadi maksudnya jadwalkan diri, saya rasa itu yang paling penting. Jadi saya bilang, kapan kita menghargai waktu kita, mau tidak mau kita akan terjebak dalam amal soleh. Karena amal soleh bukan cuma baca Quran, cuma bukan sholat. Interaksi kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, semuanya juga adalah ladang amal soleh. Demikian saja rekan-rekan alumni SMA 8 yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kajian yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada istiqomah. Kalaupun kita bersalah, Allah menganugerahkan agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus kita beribadah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.